Binatang halal. Fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Arti binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis binatang halal. Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Membiasakan mengonsumsi binatang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Selanjutnya, mengumandangkan seruannya kepada orang-orang mukmin secara khusus. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Tata cara menyembelih binatang. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut. Rukun-rukun menyembelih hewan. 1. Orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih hewan. Syarat-syarat untuk penyembelih hewan. 1. Orang tersebut harus beragama Islam. 2. Berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. 3. Mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. 2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. 1. Alat tersebut haruslah tajam. 2. Terbuat dari besi.
baja, batu, atau bisa juga bambu. 3. Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi, taring. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. 1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. 4. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. 5. Sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Organ tubuh hewan yang akan disembelih. Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan, atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh yang bisa dicangkau dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. 1. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. 2. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, tidak tajam. Menyembelih hewan dengan alat modern. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia saat ini, banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dengan jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Untuk penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern dan canggih ini, tentu juga harus diperhatikan mekanismenya, supaya daging dari hewan yang disembelih tersebut masuk kategori halal dan thayyib. Oleh karena itulah, ada syarat-syarat tersendiri mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih ini. 1. Menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. 2. Menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut. 3. Membaca basmalah lebih dulu. Hikmah mengonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Ketiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Manfaat binatang halal. 1. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. 2. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. 6. Mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat.